Shalom jemaat yang terkasih, selamat pagi. Kita sungguh bersuka cita di mana kita boleh beribadah menghadap Tuhan kembali. Saya akan membacakan satu bagian firman yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. 1 Timotius 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jemaat yang terkasih, biarlah setiap kita juga boleh belajar dari bagian firman ini, supaya setiap keluarga kita boleh dididik di dalam kebenaran firman Allah, seperti apa yang dialami oleh Timotius. Kiranya keluarga kita boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, keluarga kita juga dapat menjadi berkat, menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Selama pandemik ini, kita tentu banyak menghabiskan banyak waktu bersama keluarga di dalam rumah. Mereka adalah bagian penting dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana keluarga kita adalah salah satu bagian penting yang harus kita jangkau. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Kita ambil sikap berdiri dan kita bersama-sama mengambil waktu teduh. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada hari ini. Amin. Pujilah Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Pujilah Allah karena cintanya. Bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Dan ini menjadi kesempatan buat setiap kami. Kami datang bersama keluarga masing-masing. Kami menghadap Engkau. Kami mau rendahkan diri kami di hadapan Engkau. Di mana kami rindu Tuhan. Keluarga kami boleh terus hidup berkenan di hadapan Engkau. Dan saat ini kami mau koreksi setiap diri kami. Kami mau koreksi setiap keluarga kami Tuhan. Karena kami tahu ada banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama Tuhan. Kami mau mengakui setiap dosa-dosa kesalahan kami di hadapan Engkau.
Karena kami rindu Tuhan, hidup kami terus dipulihkan. Dan saat ini kami percaya kasih-Mu yang begitu besar, mengampuni setiap kami, memulihkan setiap kami, memulihkan setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan akan kasih-Mu. Dan biarlah bawa kami terus Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru berkata, ingatlah kita akan kisah kepala penjara Filipi. Ia mencari keselamatan dan bertanya, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul ayat 16, pasal 16 ayat 30 sampai 31. Puji nama Tuhan, dan kita percaya dosa kita telah diampuni semua karena kasih Tuhan. Yang kita tahu bahwa jauh lebih kuat dari dosa, bahkan jauh lebih besar dari dosa. Mari kita bersyukur akan kebaikan Tuhan dengan menyanyikan pujian, ku naikkan syukurku. Kita semua yang telah ditebus oleh Tuhan, masa kita tidak mau membagikan kabar sukacita itu kepada keluarga kita? Karena setiap rumah tangga yang dikepalai oleh Tuhan ada damai dan sukacita. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kala kamu yang tetap
hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan pujian aku dan seisi rumahku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, menolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu. Bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Biarlah ini menjadi doa setiap kita, menjadi kerinduan buat setiap kita untuk kita boleh bersama-sama melayani Tuhan. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami,
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua masih tetap semangat ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya rahmat dan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk itu pagi hari ini kami datang memuji Engkau. Bahkan kami juga rindu Tuhan berbicara bagi setiap kami sebagai umat-umat Allah di tempat ini. Kami rindu Tuhan, Engkau berbicara bagi kami sehingga kami pun bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai misionari Allah di tengah-tengah dunia ini, khususnya di dalam keluarga kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bulan ini secara khusus kita akan membahas tema terkait dengan misi. Dan pada hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu misi dalam keluarga. Khususnya tentang misi dan tradisi, begitu ya. Nah, kita akan membahas tentang misi dalam keluarga. Karena itu mari kita sama-sama memperhatikan dengan baik bagian ini. Kita mau lihat dulu apa sih sebenarnya makna dari kata tradisi. Makna dari kata tradisi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi itu adalah adat kebiasaan turun-temurun. Adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan di dalam masyarakat. Nah, kita semua tahu bahwa manusia itu selalu hidup dengan budaya atau tradisinya masing-masing. Setiap suku punya tradisi, setiap daerah punya tradisi atau adat istiadatnya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada masyarakat yang hidup tanpa tradisi. Nah, ketika Allah menyapa manusia, sapaan Allah itu tidak hanya hadir di dalam tradisi atau tidak hanya hadir di dalam budaya manusia, tetapi kalau kita perhatikan ya di dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus dalam pelayanannya tidak sedikit perumpamaan yang Yesus pakai. Untuk menggunakan kebiasaan sehari-hari yang berlaku pada waktu itu. Nah, dari sini kita melihat bahwa budaya dan kekristenan itu bukan suatu hal yang harus bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan gitu ya. Nah, tetapi penting untuk kita ketahui bahwa ada tradisi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan ada tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, lantas sikap seperti apa yang harus kita tunjukkan? Ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat atau ketika kita hadir di tengah-tengah keluarga kita yang masih mempertahankan tradisi-tradisi tertentu. Apakah kita harus menerimanya atau apakah kita harus langsung menolak? Atau kita melakukan kedua-duanya, menerima dan menolak gitu ya, menerima dan menolak beberapa bagian gitu. Nah, dalam menanggapi tradisi biasanya ada dua kelompok yang secara ekstrim menanggapi tradisi. Yang pertama, ada kelompok yang mempertahankan tradisi atau adat istiadat dengan begitu kuat, sehingga apapun yang dia lakukan, dia akan tetap mempertahankan tradisi tersebut. Dari generasi ke generasi berikutnya, dia akan tetap mempertahankan tradisi tersebut sebagai identitas dari kelompok tersebut. Nah, tetapi yang kedua, ada orang yang secara ekstrim ketika menjadi percaya pada Tuhan, percaya pada Yesus, dia kemudian menghilangkan atau menolak semua tradisi. Pokoknya, aku udah percaya Tuhan Yesus, udah nggak boleh ada lagi tradisi-tradisi di dalam kehidupannya. Nah, ini kita akan menemukan dua kelompok yang secara ekstrim ada di sekitar kehidupan kita. Nah, kita termasuk di bagian mana? Gitu. Sebagai orang percaya, bagaimana sikap kita? Apakah kita benar-benar harus menolak semua tradisi dalam bentuk apapun? Atau kita harus menerimanya? Nah, penting bagi kita sebagai orang percaya untuk selektif, untuk kritis terhadap setiap tradisi yang ada, untuk melihat menurut cara pandang Alkitabiah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini banyak orang Kristen atau banyak dari antara di dalam keluarga kita sendiri secara khusus yang masih mempertahankan tradisi-tradisi tertentu. Bahkan ada di antara mereka yang mempertahankan tradisi-tradisi yang berseberangan atau yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, disinilah poin pentingnya
bagaimana kita sebagai orang percaya itu ketika kita ada di tengah-tengah mereka, apa yang harus kita lakukan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. Kita akan melihat beberapa bagian, saya akan membacakan bagi kita beberapa bagian tertentu. Kita nggak akan baca semuanya ya. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Kita akan belajar bagaimana sih caranya agar kita dapat menjalankan tugas kita sebagai misionari Allah di tengah-tengah keluarga kita yang masih mempertahankan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat bagian firman Tuhan ini. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16, tapi kita nggak akan baca semua karena cukup panjang, waktu kita juga nggak akan cukup gitu ya. Dengan judul perikop, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Saya akan membaca bagian-bagian tertentu, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Kemudian kita lompat ke ayat yang ke-11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kemudian kita perhatikan ayat 16, dan awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana caranya agar kita bisa menjalankan misi kita sebagai misionari Allah di tengah-tengah keluarga yang masih mempertahankan tradisi-tradisi yang berseberangan atau bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat poin yang pertama. Boleh dicatat ya, baik-baik, boleh dicatat supaya menjadi pengingat bagi setiap kita. Poin yang pertama yaitu mengingatkan tentang kebenaran kepada orang lain. Ayat 6, nanti kita akan perhatikan, kita akan lihat ayat tersebut. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, poin pertama yang harus kita lakukan adalah mengingatkan tentang kebenaran kepada orang lain. Rasul Paulus selama dia berada di penjara di Roma pada masa penahanan dia yang pertama, di situ Paulus didampingi oleh beberapa muridnya yang setia. Salah satunya itu Timotius. Jadi setelah bebas dari penjara, Paulus dalam perjalanan misi yang kedua dan yang ketiga itu, pada waktu dia mengunjungi Asia Kecil, dia juga membawa Timotius di sana. Nah, selesai perkunjungan itu, Paulus ini meninggalkan Timotius di Efesus. Kalau kita baca di dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga sampai ayatnya Timotius 1 ayat 3 sampai 4, kita akan boleh baca di rumah masing-masing. Paulus meninggalkan Timotius di sana dengan tujuan untuk membimbing atau melanjutkan pembinaan jemaat-jemaat di sana, khususnya di dalam menanggulangi ajaran-ajaran sesat yang diturunkan turun-temurun sampai waktu itu masih ada, dan Timotius ditugaskan untuk membina jemaat-jemaat agar tidak ikut atau turut melakukan atau mengerjakan ajaran-ajaran yang diajarkan pada waktu itu. Dan ajaran-ajaran ini bukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nanti kita akan lihat ajaran-ajaran apa sih sehingga Paulus sampai meninggalkan Timotius di Efesus untuk membina jemaat-jemaat yang ada di sana. Karena memang sudah sangat
parah sekali pengajaran-pengajaran ini cepat meluas sehingga akan mempengaruhi jemaat-jemaat yang ada di Efesus dan mempengaruhi setiap kehidupan mereka sehingga mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah lagi. Nah, karena itu Paulus dalam bagian ini kita perhatikan salah dia memberikan tugas. Tugas ini bukan suatu tugas yang ringan tapi cukup berat karena kita tahu kondisi atau pada waktu itu posisi Timotius sendiri masih sangat muda ya. Masih sangat muda dan dia ditugaskan suatu tugas untuk membina jemaat-jemaat yang ada di sana. Supaya mereka tidak hidup sesuai dengan ajaran-ajaran sesat pada waktu itu. Nah, salah satu tugas Timotius yang berat yang diemban oleh dia dalam pelayanan dia pada waktu itu adalah melawan ajaran-ajaran sesat yang muncul di jemaat di Efesus seperti yang saya katakan tadi. Ajaran sesat yang berwujud sinkretisme. Sinkretisme itu suatu proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran atau kepercayaan. Nah, kita akan lihat ada berapa paham sih yang terpadu sehingga muncul di jemaat di Efesus. Ada beberapa ajaran yang muncul, ajaran-ajaran sesat yang muncul nanti kita akan lihat. Nah, kita lihat yang pertama di sana di ayatnya yang ke 2 sampai ayatnya yang ketiga, kita perhatikan ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga, ada beberapa ajaran yang cukup mempengaruhi orang-orang atau jemaat-jemaat Tuhan di Efesus. Baca ayat 2 ayat 3, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Allah dan seterusnya. Nah, kita perhatikan bagian ini. Ternyata, seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa unsur perpaduan dari beberapa ajaran atau beberapa aliran kepercayaan yang ternyata sangat mempengaruhi jemaat di Efesus pada waktu itu. Yang pertama kita perhatikan di sini, mereka melarang orang kawin, melarang orang menikah. Nah, ini adalah ajaran dualisme gnosis. Mungkin kita pernah dengar ya. Jadi mereka itu menganut, ya para penganut gnosis ini mendukung dualisme Yunani. Mereka memisahkan antara tubuh dan roh. Jadi mereka menganggap bahwa dosa yang paling keji, mereka menganggap bahwa tubuh itu tidak terlalu penting. Tubuh itu tidak terlalu penting. Yang paling penting itu adalah roh. Yang paling penting adalah roh. Nah, melarang orang menikah atau melarang orang nikah ini adalah dualisme gnostik. Dualisme gnostik yang mana mereka mempertahankan antara rohani dan materi. Sehingga mereka menganggap bahwa seks dan nikah itu sebagai dosa badani. Jadi mereka melarang orang menikah, melarang orang untuk kawin gitu. Nah, ajaran sesat ini menawarkan pantangan menikah atau kehidupan selibat. Kehidupan selibat sebagai jalan untuk melepaskan diri dari daya tarik seks untuk mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Gitu. Ini yang pertama, pengajaran yang pertama. Ada unsur pengajaran gnostik di sana. Yang kedua, melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Allah yang dianggap mengandung dosa bendawi. Jadi mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Allah. Nah, pantangan ini merupakan unsur-unsur tradisi ajaran dari agama Yahudi. Nah, ajaran sesat ini menawarkan pantangan makan dan asketik sebagai jalan untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu duniawi atau belenggu-belenggu bendawi yang dianggap mengandung dosa. Jadi mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Allah. Karena menurut mereka itu dosa, begitu ya. Ini sesuatu yang sangat miris sekali terjadi di jemaat di Efesus pada waktu itu. Nah, ternyata persoalan ini juga Paulus pernah temukan di jemaat di Kolose. Sehingga ia harus menjelaskan juga mengapa pantangan-pantangan makan dan syarat-syarat Taurat Musa itu tidak perlu lagi dilakukan karena mereka sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, inilah mengapa yang saya katakan tadi bahwa ada ajaran-ajaran yang tergabung, yang berpadu di sana. Sehingga ini sangat menyesatkan jemaat-jemaat atau orang-orang percaya yang ada di Efesus. Ada unsur-unsur gnostik dan ada unsur-unsur agama Yahudi yang melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Allah. Nah, kedua hal ini Paulus kategorikan ajaran-ajaran tersebut itu sebagai tahayul atau dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Nah, kita perhatikan di sini. Kata
Tahayul pada ayat ini dalam bahasa aslinya itu adalah bebulos. Bebulos itu artinya cerita-cerita yang sama sekali tidak suci atau cerita-cerita yang tercemar. Sedangkan kalau kita perhatikan dongeng dalam bahasa aslinya adalah mutos, ini berarti cerita-cerita isapan jempol yang bersifat turun-temurun dari wanita tua. Nah, jelas sekali tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua ini adalah ajaran sesat, ajaran yang sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ternyata ini sudah turun-temurun yang tadi itu. Melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Allah. Sehingga di dalam ayat 6, Paulus katakan kepada Timotius, dia katakan begini, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang kau ikuti selama ini. Paulus diminta oleh Timotius diminta oleh Paulus untuk mengingatkan jemaat-jemaat pada waktu itu. Mengingatkan supaya mereka jangan sampai terjerumus ke dalam pengajaran-pengajaran sesat yang akhirnya bisa menyesatkan mereka. Paulus katakan di ayatnya yang ke-7a, dia katakan latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi latihlah dirimu. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Dia katakan di ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latilah dirimu beribadah. Jadi dia katakan, kalian jangan terlalu fokus pada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ikuti aturan-aturan nenek-nenek moyang yang menyesatkan kalian, tapi berlatihlah dirimu untuk beribadah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus dengan tegas katakan kepada Timotius supaya dia mengingatkan hal ini. Supaya jemaat-jemaat pada waktu itu jangan sampai terperosok ke dalam ajaran-ajaran sesat. Paulus katakan dengan selalu mengingatkan hal-hal itu. Apa hal-hal itu? Yaitu pengajaran-pengajaran iman, kebenaran-kebenaran firman Allah. Nah, hari ini kita melihat bahwa bukan hanya Timotius yang menghadapi berbagai macam pengajaran-pengajaran sesat. Tapi setiap kita pun seringkali berhadapan dengan keluarga yang masih seringkali mempertahankan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu firman Tuhan hari ini juga mau mengingatkan setiap kita. Paulus bukan hanya berbicara kepada Timotius supaya mengingatkan jemaat yang ada di sana, yang ada di Efesus, tetapi Paulus juga mengingatkan setiap kita hari ini sebagai para misionari Allah di tengah-tengah dunia ini. Khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Firman Tuhan katakan ingatkan mereka dengan mengingatkan setiap pengajaran-pengajaran itu. Saudara, banyak keluarga kita yang mungkin belum percaya. Atau mungkin ada yang sudah percaya tapi masih tetap mempertahankan tradisi-tradisi tertentu yang kita lihat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sebagai orang percaya, sebagai misionari Allah, kita diutus ke tengah-tengah keluarga kita. Entah suami kita, istri kita, orang tua kita mungkin, atau keluarga-keluarga kita yang masih terkait dengan kita. Kita diminta oleh Tuhan. Lewat firman Tuhan hari ini kita diminta untuk hadir, kita diminta untuk mengingatkan. Supaya mereka tidak lagi melakukan atau meneruskan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ini poin yang pertama, sebagai misionari Allah. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama mengingatkan. Mengingatkan supaya mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua adalah memberitakan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita bukan hanya diminta untuk mengingatkan tentang kebenaran itu kepada orang lain, tapi kita juga diminta ketika kita hadir di tengah-tengah keluarga kita juga diminta untuk memberitakan dan mengajarkan. Biasanya kalau sekedar mengingatkan, nggak boleh, itu nggak benar gitu ya. Oke, itu poin pertama. Tapi poin yang kedua yang jauh lebih penting daripada sekedar mengingatkan adalah kita diminta untuk memberitakan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kita perhatikan ayat 11 nanti. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan,
ada panggilan khusus bagi setiap kita orang percaya, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tugas memberitakan Injil bukan hanya tugas kami, para lause, para hamba-hamba Tuhan, tetapi setiap jemaat. Kita semua yang telah dibenarkan oleh Allah, kita semua yang telah percaya, kita semua yang telah diberikan privilege atau hak istimewa oleh Allah, kita juga diminta untuk menjadi misionari Allah di tengah-tengah keluarga kita atau di tengah-tengah lingkungan sekitar kita. Sebagai misionari Allah, kita diminta untuk memberitakan kebenaran. Kita diminta untuk memberitakan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, apalagi kalau kita perhatikan di antara keluarga kita yang masih mempertahankan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita masih melihat mereka yang masih mempertahankan adat istiadat yang Paulus gambarkan tadi sebagai dongeng-dongeng, sebagai tahayul dan dongeng nenek moyang. Nah, sebagai misionari Allah, sebagai rekan sekerja Allah, kita diminta hadir. Bukan hanya sekedar mengingatkan, tapi kita juga mau memberitakan tentang atau memberitakan dan mengajarkan tentang Injil kepada setiap mereka. Dalam ayat 11, Paulus katakan kepada Timotius, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Bagian ini Paulus memberikan perintah. Paulus memerintahkan Timotius supaya hadir, bukan hanya sekedar mengingatkan, tapi juga memberitakan Injil. Memberitakan dan mengajarkan kebenaran tentang Injil itu kepada setiap mereka yang masih mempertahankan tradisi-tradisi tertentu, yang masih mempertahankan tradisi turun-temurun dari nenek-nenek moyang yang masih mereka pegang sampai hari ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa waktu itu umur Timotius masih sangat muda, tapi Paulus katakan di ayat 12 sampai ayat 16 bahwa ketika engkau hadir untuk memberitakan Injil itu, ketika engkau hadir sebagai seorang misionari Allah, ada hal yang harus engkau lengkapi dalam dirimu sebelum engkau hadir ke tengah-tengah mereka untuk memberitakan Injil. Kita perhatikan, Paulus katakan bahwa Timotius itu harus menjadi teladan di ayat 12. Kemudian dia harus bertekun dalam membaca kitab suci ayat 13. Dan kemudian dia harus mempergunakan karunia-Nya. Sebab ajaran yang sehat dan tingkah laku yang baik dari Timotius ini akan memampukan dia untuk menghadapi para pengajar sesat. Kalau dia belum melakukan hal-hal ini, bagaimana dia bisa menghadapi ajaran sesat, menghadapi para pengajar sesat tersebut, dan membawa setiap jemaat untuk kembali kepada Yesus Kristus kalau Timotius sendiri belum sehat dalam tanda kutip secara rohani. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, perintah Paulus ini bukan hanya diberikan. Perintah dari Allah lewat Paulus yang dia berikan kepada Timotius bukan hanya berlaku kepada Timotius saja pada waktu itu, tetapi setiap kita, saya dan saudara juga hari ini adalah murid-murid Kristus, para misionari Allah. Kita juga diminta oleh Allah untuk bukan hanya sekedar hadir bagi keluarga kita yang mungkin masih mempertahankan tradisi-tradisi tertentu, kita bukan hanya sekedar hadir, tapi kita juga diminta untuk memberitakan kabar baik itu. Bagi mereka yang belum pernah mendengar atau mereka yang sudah mendengar tentang Yesus, tapi mereka masih tetap kekeh mempertahankan tradisi-tradisi yang berseberangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita diminta untuk memberitakan Injil. Kita diminta untuk memberitakan, menyampaikan kebenaran itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berasal dari Kupang, tapi keluarga besar saya berlatar belakang Tionghoa. Mata saya nggak sipit ya, tapi papa mama saya masih punya keturunan Chinese, masih keturunan Chinese gitu. Sehingga hari ini mungkin saya akan ceritakan sedikit tradisi-tradisi yang masih dilakukan oleh keluarga besar, khususnya dari keluarga besar mama gitu ya. Seringkali misalkan menjalankan atau menjalankan tradisi-tradisi tertentu seperti Xinjia, Tahun Baru Imlek itu masih tetap dirayakan. Kemudian Cap Gome, akhir Imlek, atau Cengbeng, sembahyang kubur itu masih tetap dilakukan gitu. Bahkan pecun, biasanya makan bakcang, itu tetap dilakukan oleh keluarga besar. Nah, tradisi-tradisi itu tetap dilakukan sampai hari ini. Tapi mungkin ada beberapa yang mungkin sudah mulai perlahan-lahan udah nggak dilakukan, tapi ada beberapa seperti cengbeng itu masih tetap dilakukan. Nah, pada waktu amah atau popo saya masih hidup ya,
beliau setiap tahun itu pasti akan melakukan yang namanya cengbeng, sembahyang kubur. Nah, keluarga besar dari mama itu biasanya kumpul, kita kumpul bersama dari berbagai daerah kan, kita tinggalnya pisah-pisah. Masih di Kota Kupang tapi tinggalnya tidak di satu kota, tapi di beda-beda kota. Jadi pada waktu cengbeng biasanya keluarga besar kumpul. Kita akan makan bersama, kita akan melakukan banyak hal secara bersama-sama. Nah, biasanya amah saya atau popo saya ini bersama saudaranya itu akan mempersiapkan banyak hal untuk cengbeng begitu. Jadi mereka akan mempersiapkan banyak hal, mulai dari mempersiapkan makanan untuk apa? Dipersembahkan kepada leluhur yang sudah meninggal. Kemudian beliau mulai pada waktu cengbeng, saya kalau nggak salah ingat ya waktu itu, setiap kali mau cengbeng dia akan bakar uang kertas dari emas, uang Cina ya kalau nggak salah ya. Uang itu akan dibakar di setiap sudut rumah, kemudian dia akan bakar hio atau dupa. Nah, waktu itu pas makanan sudah ada di meja, saya tanya, "Po, boleh nggak saya makan makanan ini?" Dia bilang, "Nggak boleh, itu belum didoakan," dia bilang gitu. Loh, saya bilang, "Loh, makanan-makanan ini untuk siapa, Po?" Saya tanya begitu, terus dia jawab, "Itu untuk engkong dan leluhur-leluhur yang lain." Saya kaget. Pada waktu itu kan saya masih kayak belum terlalu paham soal kebenaran, sehingga saya, oh oke. Tapi mereka makannya gimana ya gitu. Masa roh-roh datang terus makan, makanannya nggak habis. Jadi ada sedikit kebingungan terjadi di sana. Nah, saya melihat makanan yang enak-enak, diduduki di meja, ada buah-buahan. Biasanya cengbeng itu ada 3 makanan yang saya lihat selalu ada. Ayam, babi, kemudian ikan kalau nggak salah. Lalu ada buah-buah segar, ada banyak sekali kue-kue yang enak-enak. Itu ditaruh di meja-meja untuk dipersembahkan. Nah, karena waktu itu saya belum paham tentang kebenaran, dan saya bersyukur saya punya orang tua yang sudah mengenal Kristus sejak kecil, dan mereka benar-benar orang percaya yang taat. Sehingga papa mama saya menjelaskan, kenapa sebagai orang percaya kita nggak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan, atau kita nggak boleh ikut sembayang begitu ya. Nah, jadi pada waktu cengbeng, kami selalu hadir, keluarga besar kumpul, tapi keluarga kami dalam tanda kutip kita nggak akan makan makanan yang sudah dipersembahkan. Jadi popo saya sudah tahu, sehingga sebelum makanan itu disembayangkan, kami akan diberikan terlebih dahulu. Sebelum makanan-makanan itu ditaruh di meja dan dipakai untuk sembayang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu itu saya tanya, kenapa harus mempersembahkan makanan? Lalu popo saya jawab, itu sebagai bukti rasa hormat kepada orang tua, bukti rasa hormat dan cinta kita kepada orang tua. Nah, saudara, ini cukup miris sekali gitu ya. Ini cukup miris sekali. Kenapa saya katakan begini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sayang sama orang tua, saya sempat berpikir waktu itu, kalau kita sayang sama orang tua, kalau kita hormat sama orang tua, kenapa kita nggak lakukan itu semasa dia masih hidup? Oke, katakan saja waktu masih hidup dia dihormati. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang semasa hidup orang tuanya dia nggak memperhatikan, tetapi pada saat acara-acara besar seperti cengbeng justru dia menghadirkan makanan. Siapa yang mau makan begitu ya? Nah, sekarang kita perhatikan. Ketika orang tua kita masih hidup, berikan dia makan yang enak-enak. Perhatikan dia dengan cara yang baik. Supaya ketika dia pergi, tugas kita sebagai anak udah benar-benar kita jalankan dengan baik. Kita memperhatikan orang tua kita, memberikan mereka makan sewaktu masa hidup, menjaga mereka, itu yang harus kita lakukan. Bukan ketika mereka udah meninggal, lalu kita membawa makanan di depan kuburan, buat apa gitu ya? Buat apa? Nah, ada anak yang semasa hidup orang tuanya, hidupnya kasihan sekali, nggak diperhatikan sama sekali. Tetapi pas pergi ke kuburan, dia justru membawa makanan yang enak-enak. Buat apa? Siapa yang mau makan makanan tersebut?
Nah, kalau kita sayang sama orang tua, perhatikan mereka semasa mereka masih hidup. Demikianlah kita memenuhi hukum Kristus, hukum kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Pernah satu kali saya juga pergi pas mengikuti perayaan ini, cengbeng ini. Kemudian waktu di kuburan selesai itu mereka sembayang. Pas sembayang mereka justru minta berkat gitu ya. Ada satu saudara saya, dia bilang, ayo doa minta berkat dari engkong supaya studimu lancar. Waduh, engkong saya udah meninggal kok. Dia memperlancar studi saya, bagaimana ceritanya itu. Jadi saya agak, ya. Agak sedikit kaget, kenapa? Karena yang menyuruh saya ini adalah orang Kristen, orang yang sudah dibaptis, saudara. Nah ini yang saya katakan sejak awal, ada keluarga kita yang sudah percaya, tapi masih mempertahankan tradisi-tradisi tertentu yang justru berseberangan atau bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi saya secara pribadi, cengbeng itu adalah salah satu tradisi yang cukup baik. Maksudnya secara positif kita bisa melihat ketika cengbeng, keluarga besar kumpul, yang sudah lama nggak pernah kumpul, kita kumpul di sana. Ada tali persaudaraan yang terus kita jalin. Kita kumpul, kita mengikat tali persaudaraan, dan walaupun pada saat cengbeng kita pergi ke kuburan, kita membersihkan kuburan orang tua, itu baik-baik aja. Itu oke, nggak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena waktu Yesus pada waktu itu ketika dia masih ada di dunia ini pun dia pergi ke kuburannya Lazarus. Bahkan para murid pun pergi ke kuburan Yesus. Nah, gak ada tentangan, gak bertentangan sama sekali di sana. Ketika kita pergi ke kuburan orang tua, keluarga kita bersihkan, it's okay. Karena di sana ada tubuh orang-orang yang kita kasihi yang dikuburkan di sana. Jadi kita perlu membersihkan kuburan. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika orang yang sudah percaya pergi ke kuburan, justru berdoa, meminta berkat, meminta pasangan hidup, meminta jodoh dari engkong ama yang sudah meninggal. Dia mau jawab apa? Siapa yang mau jawab saudara gitu ya? Firman Tuhan katakan dalam Keluaran 20 ayat 3-6 dalam 10 hukum dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ingat baik-baik, Tuhan kita itu adalah Allah yang cemburu. Kemudian di dalam Imamat 19 ayat 31 firman Tuhan katakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Firman Tuhan ini hendak menjelaskan kepada setiap kita bahwa nggak apa-apa, kita mau ziarah, membersihkan kubur keluarga kita, it's okay, nggak apa-apa. Tapi yang menjadi atau yang ditentang oleh Allah adalah ketika kita melakukan ritual penyembahan kepada roh nenek moyang, sebab hanya Tuhanlah yang layak untuk kita sembah. Hanya Tuhanlah yang layak kita puji. Hanya Tuhanlah yang patut kita minta. Segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, bukan dari orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini sangat miris sekali ketika orang percaya yang sudah percaya, tapi minta berkat dari orang tua yang udah meninggal, minta kesuksesan, minta jodoh. Ini yang menjadi sangat miris dan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan ini saja, saya sedang ingin berbagi tentang keluarga saya sendiri. Masih ada di dalam keluarga saya yang juga percaya pada sio. Mereka percaya ada sio-sio tertentu yang bisa kena ciong. Wah, tahun ini harus hati-hati. Kamu bisa kena ciong karena kamu sio ini. Jadi kamu keluar rumah harus hati-hati. Kamu mau pergi kemana-mana harus hati-hati. Karena sio ini bisa kena ciong tahun ini. Nah, sio ini kurang bagus tahun ini. Kamu bisa kena sial dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan saja itu, masih ada di dalam keluarga saya itu yang suka mempertahankan hari-hari tertentu. Contohnya, gak tahu kalau di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara bagaimana ya. Tapi di dalam keluarga saya, kalau misalkan ada yang meninggal dan mau dikubur, itu pakai pilih hari istilahnya. Jadi hari-hari tertentu yang mereka pakai untuk
orang yang sudah meninggal ini dikuburkan. Atau orang mau menikah, pergi ke salah satu tempat, ada satu susu di tempat saya lupa namanya, tapi susu itu yang biasanya dipakai untuk meminta petunjuk, pilih hari, dia yang akan memilih hari. Oh, hari ini, hari baik, kamu nikahnya di hari ini aja, jangan di hari ini. Nah, itu yang masih sering dilakukan. Sedangkan di dalam Alkitab, kenapa saya katakan ini berseberangan dengan firman Tuhan? Di dalam Galatia 4 ayat 8-10 firman Tuhan katakan, dahulu kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini orang Kristen, saya dan saudara masih percaya atau masih mempertahankan tradisi, masih percaya pada sio, maka sia-sialah kepercayaan kita. Karena kita ternyata sudah percaya pada Tuhan Yesus, tapi kita masih berbalik kepada roh-roh yang firman Tuhan katakan lemah, roh-roh yang miskin, dan kita memperhambakan diri lagi kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari satu hal penting, bahwa kita, saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dipindahkan dari tempat yang paling gelap kepada tempat yang terang. Lalu kenapa kita harus berbalik lagi kepada tempat yang gelap itu? Karena itu mari kita renungkan bagian ini. Kalau hari ini ada di antara kita yang masih mempertahankan tradisi-tradisi, kalau di antara kita yang masih mempertahankan budaya-budaya tertentu dari nenek-nenek moyang, yang kita lihat berseberangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini kembali dan kita mau berubah di hadapan Tuhan. Khususnya di dalam keluarga kita yang sudah percaya Yesus tapi mempertahankan tradisi-tradisi yang berseberangan dengan firman Tuhan. Kita mau hadir dan kita perlu untuk memberitakan dan mengajarkan Injil kepada setiap mereka, supaya mereka hidup menurut kehendak dan rencana Allah. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 firman Tuhan katakan, beritakanlah firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Nah, setelah ini kita jangan setelah ibadah langsung marah-marah kepada papa mama atau marah-marah kepada suami istri yang masih percaya sio, masih suka sembayangan, langsung marah-marah. Enggak, firman Tuhan katakan, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jangan pakai cara kekerasan, itu enggak akan masuk sama sekali. Kita perlu berdoa, kita perlu perlahan-lahan masuk, dan kita perlu mengingatkan dan memberitakan itu. Saya bersyukur pada tahun 2014, seorang yang saya sangat sayangi, yaitu popo saya ya. Pada waktu beliau mulai sakit-sakitan, pada tahun 2014, ketika beliau mulai sakit-sakitan, waktu saya belum masuk ke seminari untuk sekolah, saya masih ada di Kupang pada waktu itu. Pada waktu dia sakit, saya sering berkunjung ke tempatnya untuk merawatnya. Jadi waktu itu saya berpikir, kapan lagi Tuhan? Sebentar lagi tahun 2015 saya sudah harus berangkat ke Pulau Jawa untuk sekolah. Karena memang sudah ada rencana sebelumnya mau sekolah di Jawa. Saya katakan, Tuhan, waktunya udah gak lama lagi. Saya gak tahu waktu saya pergi dan saya kembali, popo saya masih hidup atau Tuhan sudah memanggil dia terlebih dahulu sebelum saya kembali lagi ke sini. Lalu saya bergumul. Saya bilang saya harus memberitakan ini kepada popo saya. Dan puji Tuhan waktu tahun 2014 saat dia mulai sakit-sakitan dan saya berkunjung ke rumahnya. Waktu itu umurnya sudah sekitar 93 tahun. Saya kemudian menginjili beliau. Saya jelaskan kepada popo saya kenapa kita yang sudah percaya pada Yesus, popo saya sudah orang percaya, orang yang sudah dibaptis. Tapi ya masih menjalankan tradisi-tradisi seperti itu. Saya katakan kepada popo saya,
saya menjelaskan kepadanya jangan mempersembahkan lagi makanan kepada orang yang sudah meninggal. Jangan lagi percaya hal-hal lahiriah yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya katakan kepada popo saya, hanya Tuhan yang patut kita sembah. Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Tuhan gak mau diduakan. Jadi hanya satu. Tuhan mau hanya kepada Dia yang kita sembah. Hanya kepada Dia yang kita puji. Kemudian di akhir waktu saya menginjili beliau, saya katakan, Po, hari ini maukah Popo menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan Popo? Kemudian beliau katakan, ya, Po mau. Waktu itu saudara ada sukacita. Saya sempat meneteskan air mata. Ada sukacita yang besar lahir dari dalam. Kenapa? Orang yang selama ini sangat mempertahankan tradisi, akhirnya Tuhan ubahkan. Pada waktu itu, saya ajak beliau nyanyikan, saya mau ikut Yesus. Kebetulan lagu ini cukup familiar dan beliau bisa menyanyikannya. Kemudian kami menyanyikan lagu ini. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Waktu menyanyikan pujian ini, saya melihat air mata perlahan-lahan jatuh. Saya melihat Tuhan bekerja hari itu. Tuhan mengambil, Tuhan menangkap kembali anaknya. Dan saya bersyukur pada waktu itu, beliau menjadikan dirinya sebagai anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu 2016 beliau dipanggil kembali oleh Tuhan. Penderitaan yang selama ini dialami sudah lepas. Dan saya bersyukur sekali karena beliau meninggal, tapi meninggal di dalam Tuhan. Dan dia benar-benar sudah mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Pada waktu saya sudah sekolah tahun 2015, pas cengbeng, kemudian saya telepon mama. Ma, apakah Po masih mengadakan cengbeng? Dia bilang enggak, Popo sudah enggak melakukan itu lagi. Ada sukacita yang meluap-luap dari dalam hati saya. Puji Tuhan sekali, beliau akhirnya mempersembahkan hidupnya dan tidak lagi melakukan tradisi-tradisi yang dalam tanda kutip bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, maukah hari ini saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai misionari Allah, kita yang sudah dibenarkan, kita mau hadir di tengah-tengah keluarga kita yang belum percaya. Hari ini kita nggak tahu, kita melihat berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Orang bisa meninggal pada waktu usia masih muda. Orang bisa meninggal pada waktu usia masih kecil. Kita nggak tahu kapan mereka dipanggil oleh Tuhan. Karena itu, ayo segera sebagai misionari Allah, kita dipanggil untuk memberitakan Injil itu. Kapan lagi? Jangan sampai mereka udah dipanggil Tuhan, kemudian kita menyesal. Kita belum melakukan tugas kita. Karena itu, mari selagi ada kesempatan beritakan kebenaran itu. Karena itu sebagai orang percaya kita harus hadir, kita hadir juga secara utuh untuk mereka. Seperti yang Paulus katakan kepada Timotius, jadilah teladan, pelajari firman Tuhan sebelum kita memberitakan kebenaran itu kepada saudara-saudara kita. Hidup kita pun harus jadi teladan. Kita harus terlebih dahulu menghidupi firman Tuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga jangan sampai kita sendiri masih percaya sio, kita mengingatkan orang lain untuk nggak percaya sio gitu ya. Karena Injil harus utuh dan yang memberitakan juga harus utuh. Setiap kita harus menjadi pribadi yang utuh terlebih dahulu, memperlengkapi diri kita terlebih dahulu dengan firman Tuhan. Supaya ketika kita hadir, kita nggak jadi batu sandungan bagi mereka. Tapi kita hadir, kita bisa diterima oleh keluarga dan Injil pun tersampaikan dengan baik. Dan mereka pun menjadi percaya Yesus. Hari ini kita sudah belajar bagaimana kita menjalankan misi di tengah-tengah keluarga kita. Misi dalam keluarga kita. Bagaimana caranya kita ketika kita hadir? Poin yang pertama kita harus mengingatkan kebenaran itu kepada mereka. Kemudian yang kedua, kita bukan hanya sekedar mengingatkan,
tapi kita mau memberitakan dan mengajarkan kebenaran itu kepada mereka yang kita kasihi. Jangan menunda-nunda. Waktu kita sangat singkat sekali di dunia ini. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, atau kita nggak tahu kapan mereka akan dipanggil Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik mungkin dan beritakanlah kebenaran itu. Sebab banyak yang terhilang, tapi Tuhan rindu kita menjangkau mereka yang terhilang supaya mereka ditemukan kembali dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Kami rindu di dalam perjalanan kehidupan kami. Semakin hari, semakin kami memuliakan Engkau. Semakin hari, semakin kami menjadikan hidup kami sebagai orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik, untuk menjangkau mereka yang terhilang, terkhususnya keluarga dekat kami, keluarga terdekat kami, papa mama kami yang mungkin percaya tapi masih mempertahankan tradisi-tradisi tertentu, orang tua kami yang masih mempertahankan tradisi-tradisi tertentu yang berseberangan dengan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan supaya kami hadir secara utuh dan kami pun memberitakan Injil dan mereka pun menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mampukan kami agar kami layak untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai misionari Allah di dalam menjalankan misi Allah di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini tiba saatnya kita akan bersama dengan umat Tuhan sepanjang zaman dan tempat. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan menyampaikan pujian. Berbahagialah tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap. Di mana hati girau menyambutmu, memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka akan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan dan doa syafaat.
Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat segala yang baik yang Tuhan sudah curahkan atas setiap jemaat-Mu, setiap bagi kami gereja-Mu Tuhan. Dan saat ini kami juga mau belajar Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan apa yang Tuhan sudah berkati dalam hidup kami. Kami mau kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan Engkau yang memberkati. Tuhan juga pakai setiap majelis Tuhan untuk boleh mengatur setiap keuangan ini dengan baik. Dan satu kami percaya Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana saat terakhir kami dengar ada teroris Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ialah segala apa yang direncanakan yang untuk memecah belah bangsa kami, semuanya diberantas di dalam nama Tuhan Yesus, di mana kami percaya kuasa-Mu yang terlebih besar akan terus menguasai, melindungi bangsa kami, untuk bangsa kami boleh tetap bersatu, untuk kami boleh bersama-sama membangun bangsa kami Indonesia menjadi negara yang makmur. Dan nomor satu hal Tuhan, kami rindu bangsa kami menjadi bangsa yang hidup takut akan Tuhan. Engkau memberkati setiap pejabat pemerintahan, presiden, wakil presiden, dan semuanya Tuhan. Engkau berikan hikmat dan berikan mereka kekuatan untuk boleh mereka mengatur dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya bangsa kami dipulihkan, bangsa kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita kembalikan segalanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang terkasih, biarlah setiap keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh dimenangkan, mereka boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Dan biarlah keluarga kita juga dapat menjadi terang, menjadi berkat bagi kebesaran Tuhan. Jemaat yang terkasih, jika kita sungguh-sungguh hari ini mendengar firman Allah dan sungguh-sungguh taat kepadanya, maka Allah sumber berkat itu, Ia senantiasa akan memberkatimu di dalam segala kelimpahannya. Ia akan memelihara hidupmu dalam anugerah keselamatan Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, pertolongan dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.